Sorotan publik terhadap Sudrajat, penjual es gabus asal Depok, kembali bergeser setelah rangkaian peristiwa yang sempat menyentuh empati banyak orang, kini memunculkan respon berbeda. Awalnya, media sosial dihebohkan oleh video yang menampilkan perlakuan intimidatif dari oknum aparat terhadap Sudrajat yang dituding menjual es gabus berbahan spons. Tuduhan tersebut kemudian terbantahkan setelah hasil pemeriksaan laboratorium memastikan es gabus yang dijual murni berbahan tepung Hunkwe. Kesalahpahaman itu berujung pada permintaan maaf langsung dari pihak terkait, disertai pemberian sebuah sepeda motor sebagai bentuk tanggung jawab dan dukungan agar aktivitas Sudrajat tetap berjalan. Perhatian semakin meluas ketika Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mendatangi kediaman Sudrajat dan menemukan sejumlah pernyataan yang tidak sepenuhnya sesuai fakta, termasuk soal bantuan dan status rumah tinggalnya. Polemik berlanjut saat Sudrajat tampil di acara televisi dan mengungkap keinginannya mendapatkan mobil, bukan motor, dengan alasan untuk kebutuhan keluarga. Pernyataan itu memantik reaksi beragam dari publik, terlebih setelah diketahui Sudrajat telah menerima banyak bantuan lain, termasuk bantuan dari para konten kreator hingga rencana keberangkatan umroh, yang membuat netizen yang budiman menilai sikapnya berlebihan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pertama kali aku lihat berita es gabus itu, netes air mata. Sedih kali aku ngeliat orang digituin. Tapi pas aku ngeliat video bagi-bagi ambiar sama di podcastnya KDM, emosi pula aku jadinya. Itulah orang kalau bantu orang kalau kurang bersyukur itu ya. Semua yang dikasih itu kayak kurang aja. Dikasih motor malah minta mobil. Kalau mau mobil kerja Pak, alhamdulillah Pak, bersyukur Pak dikasih motor itu. Orang dikasih tuh motor tuh kayak alhamdulillah ya Allah gitu kan. Ini malah minta mobil. Kerja Pak, jalan-jalan kerja Pak. Lebih gongnya dikasih bilang sama KDM punya utang uang sekolah anaknya, kan sekolah negeri gratis. Ya tau lah kok makanya tuh malas. Jadi malas kan ngeliat orang kayak gitu kan. Orang-orang gak bersyukur tuh, kita kalau ngeliat orang bersyukur itu pasti akan kita kasih lagi. Tapi kalau ngeliat orang yang gak bersyukur gini enak liatnya. Siapa yang kemarin sampai nangis-nangis bahkan sampai bantu donasi untuk bapak penjual es ini? Ternyata sekarang ini baru ketahuan bahwasannya si bapak ini banyak ngibulnya dan kesannya aji mumpung gitu loh ya. Dimulai dari statement beliau yang berkata bahwasannya beliau ini masih ngontrak, padahal ternyata rumahnya itu adalah rumah milik pribadi. Lalu sesuai ceritanya, katanya beliau ini cuma mendapatkan warisan sebesar 200.000 dari almarhum orang tuanya, padahal ya dikasih tanah, dikasih rumah, dan lain sebagainya. Nah, part paling terkesan aji mumpungnya ini pada saat ngobrol-ngobrol sama KDM di mobil ya guys. Karena beliau ini kayak yang, ya saya tuh nggak punya apa-apa, bayar sekolah anak tuh mahal dan lain sebagainya. Dan KDM ngebales dong, loh kan kemarin udah dikasih duit banyak, bahkan dikasih motor. Nah, beliau tuh yang kayak agak kicep gitu, dia bilang ya ini kan semua buat anak dan lain sebagainya. Beliau ngeluh bayaran anaknya itu mahal, padahal sekolah di sekolah negeri, tapi ternyata akhir-akhir baru ketahuan kalau anaknya ini sekolah ya di sekolah swasta. Maksud gue tuh gini ya, uang yang diterima dari hasil donasi, dari para influencer dan lain sebagainya itu totalnya pasti lebih dari 20 juta dan itu adalah uang yang besar. Kayaknya sangat amat tidak wajar ya ketika udah memiliki uang segitu masih aja mengeluh, masih aja merendahkan diri. Tapi sebetulnya untuk para teman-teman yang udah terlanjur berdonasi, memberikan simpati, sampai menangis dan lain sebagainya, ya itu nggak apa-apa sih. Tapi pelajaran aja, mungkin ke depannya kita tuh nggak perlu untuk terlalu overreacting ketika melihat suatu kejadian gitu loh. Karena ternyata nggak semua orang deserve bantuan seperti itu. Maksud gue kayak udah dibantu banyak, dan pasti beliau sadar betul, beliau nih sekarang udah mampu kok, udah banyak kok pegangannya, tapi masih mengeluh, masih seakan-akan minta dikasihani, kan jatuhnya kayak mental ngemis ya. So ya, kecewa dikit, tapi oke lah. Nah, sempat viral dan menjadi perbincangan publik bapak penjual es gabus yang dituduh oleh aparat menjual es berbahan gabus asli. Ternyata ini tidak terbukti. Ternyata terbukti es yang dijual oleh bapak ini adalah es yang layak konsumsi dan terbuat dari bahan yang aman dan layak untuk dimakan. Setelah itu, para aparat yang telah menuduh bapak ini meminta maaf, bahkan memberikan hadiah motor kepada bapak tersebut. Setelah itu, bapak ini juga diberikan hadiah 10 juta dari ibu itu, dan dari yang mana-mana Pak R juga mau kirim hadiah puluhan juta. Nah, alhamdulillah rezeki ini bapak punya banyak
banyak sekali ya guys. Tapi guys, nah, setelah ketemu Bapak Deddy Mulyadi, Bapak ini ketahuan banyak bohongnya. Pertama, dia berbohong bahwa dia belum membayar sekolah anaknya senilai 1,5 juta, tidak bayar selama 4 bulan. Setelah ditanya secara detail, dia mengaku 1 bulan. Ternyata dia terbukti berbohong saat itu juga. Setelah diwawancara di suatu rumah, ini saya nggak tahu rumah siapa, ditanyakan. Sebelum itu dia ditanyakan juga rumahnya, bahwa rumahnya masih ngontrak. Dikatakan oleh bapak penjual es gabus. Ternyata guys, rumah ini hak milik, bukan mengontrak. Katanya dia sudah menunggak kontrakan. Sudah 2 ketahuan bohongnya, mau bayar sekolah dan juga bayar kontrakan. Setelah itu Bapak Deddy Mulyadi mengatakan, "Bapak adakah uangnya?" Ya, atau seperti itu kira-kira pertanyaannya. Nah, Bapak ini mengatakan, "Boro-boro ada uang, saya saja masih menganggur." Langsung wiskatmatlah. Ini di sampingnya ada RT atau RW atau pokoknya pejabat daerah di tempat Bapak itu yang mendampingi. Di sini Bapak ini ketahuan lagi bohong, padahal di mana-mana sudah mengetahui Bapak ini mendapatkan bantuan motor, uang senilai puluhan juta. Deddy Mulyadi mengatakan harus bersyukur, "Pak, jangan berbohong." Kenapa Bapak ini suka berbohong? Dan kebohongan Bapak ini membuat bukan oknum, tapi RT atau RW ini kesal. Apalagi Bapak KDM. Saya dan seluruh manusia yang sempat expect dan iba kepada Bapak ini sekarang sudah hilang. Terbalik, yang tadinya expect dan kasihan, sekarang ternyata manusia yang tidak bersyukur itu ada ya guys. Walaupun dia sempat menjadi korban, namun ternyata hatinya tidak sebersih, tidak sesuci, tidak sebaik yang kita pikirkan. Yang kita tahu, kita iba dan kita kira dia akan berbuat baik, bahkan tidak berbuat yang aneh-aneh. Ternyata kebohongannya sudah terbongkar dan tidak tahu kelanjutannya, apakah banyak oknum yang memberikan bantuan ini akan memintakan kembali bantuan yang telah berikan. Tapi itu tidak mungkin ya guys. Ini harus jadi pelajaran bahwa menjadi manusia itu harus bersyukur. Sudah jadi korban, dapat uang banyak, lebih dari cukup, namun tidak mengakui, banyak berbohong. Ini sifat yang memalukan. Jadi guys, apa tanggapan kalian semua tentang Bapak ini? Alah Pak Sudrajat. Kemarin orang bersimpati, kasihan terhadap Bapak, ya, berpenuh empati terhadap Bapak. Semua berbondong-bondong untuk menyumbang, dari Kapolres Depok, ya, dari Bidan Seruni, dari influencer yang lainnya yang memberi sembako, uang segebok, dan juga dari Aisar Malaysia memberikan hadiah umroh. Masih banyak lagi. Tapi dari empati masyarakat rakyat sedikit ternodai, ya, Babi Sudrajat berbohong dan ingin memanfaatkan, mengeruk keuntungan. Ini merusak atau melunturkan simpati dan empati masyarakat yang ada, ya. Lebih baik jujur apa adanya, sampaikan apa adanya. Anda sudah mendapatkan ibaratnya uang bisa dibilang ratusan juta, ya, tapi Anda berbohong pada rekan DM, ya, Anda tidak dapat apa-apa, rumah kontrak, ya, masih nanggung 1 tahun, ya, padahal kamu sudah diberi uang, ya, sama bos skincare dan Bidan Seruni. Itu berapa ratusan juta, Bang, tapi bilang sama Kang DM punya tanggungan kontrakan 1 tahun. Begitu dipertemukan dengan RT, ya, dia Babi Sudrajat ini dari 2007 tidak pernah mengontrak, yang ditempati adalah rumahnya sendiri, warisan dari orang tuanya yang di Jombang. Coba Bren, ya, Anda kan sudah tua. Kalau memang viral gara-gara Anda digebukin oleh aparat yang curiga daganganmu dikira spon, ini mungkin jalan rezekimu Pak Gede, ya, jalan rezekimu. Tapi di sisi lain orang berbondong-bondong bersimpatis, ya, kasihan melihat ragamu yang sudah renta,
masih bekerja untuk kebutuhan keluarga. Begitu viral, ya, semua bersimpati, berempati, tapi sedikit kau bohong, ini semua akan melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap dirimu, ya. Jangan ibaratnya kau jual kasihan, kau jual melas hanya untuk meraup keuntungan. Sampaikan apa adanya, akan tetap mengalir orang berempati. Walaupun kamu dapat berapa, sampaikan. Jangan kau tutup-tutupi, karena medsos ini sudah tidak bisa dibohongin. Jejak digital tidak bisa dibohongin, ya. Orang yang mendatangi rumahmu, yang memberi bantuan uang gebukan itu berapa orang, yang memberi sembako tidak karu-karuan. Kau bilang Kang Deddy, ya, masih punya tanggungan beli sembako, beras, gula, minyak, ya, masih punya tanggungan bayar anak sekolah, masih punya tanggungan kontrakan. Itu semua karanganmu, bohong. Apalagi nanti diselidikin, keteranganmu digebukin segala macamnya, itu bohong. Kamu yang malah ajur, Mbah. Sampaikan yang apa adanya, jangan mengada-ngada, viral tak selamanya. Dong pernah tuwek, Ramason.